Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita, idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, awali dulu majelis kopi tahajud kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema diskusi kita pada kesempatan ba'da tahajud kali ini adalah tentang mati murtad. Ini adalah serial edisi Zikrul Maut terakhir, ya. Jadi sudah 25 edisi, ya, yang memang sudah kita rencanakan dan ini sudah tuntas, ya, berarti, ya. Artinya setelah pembahasan ini kemungkinan kita akan libur dulu karena kita akan menyusun materi Zikrul Maut ini menjadi sebuah buku yang seperti yang kita janjikan sama penonton, ya. Sampai nanti jadi satu buku. Nah, bukan libur tahajud, ya, sekali lagi, tapi libur ulasan mengenai kopi tahajud, ya. Tapi tetap sharing untuk pesan tahajud akan kita sampaikan seperti dulu. Foto, kemudian kita kasih pesan, gitu, ya. Baik, kalau dari judul udah jelas itu, ya. Mati murtad, artinya mati dalam keadaan murtad, gitu, ya. Gimana nih, ya, ceritanya? Jadi kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri itu adalah waktu muslim, sebelahnya lagi setelah murtad. Waktu muslim ya pakai baju muslim ke masjid, ya. Maka setelah murtad dia pakai baju kebiasaan gaya barat, gitu, ya. Kemudian perginya ke gereja, bukan ke masjid. Jadi maksudnya itu adalah bagaimana hukumnya orang yang tadinya muslim kemudian mati tapi dalam keadaan dia murtad. Nah, ini, ya. Sudah jelas, ya, dalilnya. Dalam Al-Quran yang pertama, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120, ayat 102, maaf. Allah Ta'ala berfirman, di ayat yang sangat favorit, yang terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat terkenal tapi orang banyak sering salah bacanya. Ini ayat susah nih. Keserimpet seringnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu banyak orang yang bacanya tuqatih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Susah pokoknya, jelimet. Sering kita dengar gitu, ya. Jadi ayat terkenal tapi sering orang keserimpet bacanya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan Islam. Jadi menjadi seorang muslim itu adalah sebuah kontrak, ibarat kata begitu. Ibarat kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita diikat dengan sebuah kontrak, perjanjian, MOU, Memorandum of Understanding, gitu, ya. Dan kira-kira kalau sudah diikat dengan sebuah kontrak, bisa nggak kita seenaknya menyalahi kontrak itu? Nggak bisa. Kalau kita mengingkari kontrak yang kita sudah buat, yang sudah kita tanda tangani, ada apa namanya? Ada penalti, ada punishment, ya, ada hukuman, gitu, ya. Nah, makanya menjadi seorang muslim ini adalah satu kontrak mati dengan Tuhan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ya, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Itu adalah kontraknya. Matinya kita adalah dalam keadaan Islam. Nah, kalau ada orang Islam dari lahir kemudian dia mati tapi tidak dalam keadaan Islam atau tadi murtad di tengah perjalanannya, maka dia sudah mengingkari kontrak itu, ya. Dan seperti tadi yang sudah kita sampaikan, kalau mengkhianati isi kontrak ada konsekuensi, ada hukuman, ada penalti tadi. Penaltinya dalam ayat yang ke-85 di surat Ali Imran juga. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dina
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beragama, yang mengambil agama ya selain dari agama Islam. Jadi kalau dia murtad, dia kan memeluk agama lain nih. Agamanya bukan Islam, berarti termasuk ayat ini. Fala yuqbala minhu, maka akan ditolak sama Allah agamanya maupun perbuatannya. Jadi tidak akan diterima sama Allah. Ya. Ketika dia mati dalam keadaan murtad, ini mati yang tertolak. Paham ya? Karena apa? Karena dia sudah mengkhianati kontrak dengan pencipta. Ya. Kemudian apa? Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Jadi orang-orang yang mengingkari kontrak dengan Allah, yang murtad ini akan menjadi orang yang paling merugi. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia ternyata tidak selamat. Karena dia ternyata akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Karena dia ternyata tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah. Allah tidak mengenal agama selain dari agama Islam. Ya. Allah tidak pernah menyuruh kita beragama kecuali agamanya Islam. Dalilnya surat Ali Imran yang 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi Allah mengakui sendiri bahwa agama yang diakui, agama yang dimiliki, agama yang disuruh sama Allah supaya manusia beragama itu hanya beragama Islam. Tidak pernah ya. Innad dina indallahil nasara. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Kristen, nggak ada. Ya. Kemudian apa namanya? Surat Al-Maidah ayat yang ketiga terakhir ini. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah telah kucukupkan, telah al-yauma akmaltu, telah ku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Allah mengatakan bahwa dengan sempurnanya Al-Quran, maka sempurnalah agama. Ya, agama apa itu belum disebut. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul islami dina, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagi kalian. Jadi agama yang diridhoi Allah, agama yang diakui Allah, agama yang disuruh diperintahkan sama Allah supaya manusia itu beragama, hanya beragama Islam. Makanya dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah kamu janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maka kalau ada mati murtad, mati kafir, mati dalam keadaan di luar Islam, atau mati dalam keadaan beragama selain daripada Islam, ya sudah jelas Allah nggak akan mau mengakui. Ya, siapa lu kan ini? Agama apa ini? Mohon maaf deh. Fala yuqbala minhu. Ya, tolak. Ya. Maka mati kafir, mati murtad adalah mati yang tertolak. Ya. Jadi kalau kita lagi ketik komputer gitu ya, kita mau akses sesuatu untuk masuk ya ke sebuah situs, itu langsung ada tulisan akses denied ini ya. Atau akses ditolak ini ya. Tolak mentah-mentah. Tidak diterima. Ya. Makanya kita suka dengar ada film jenazah ditolak, bumi tolak mentah-mentah apa. Nggak pernah nonton film gitu deh. Mau ditolak cinta misalnya ngomong gitu ya. Jadi jenazah ditolak ditolak bumi. Contoh apa? Dikubur, toto nggak muat gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Buminya jadi mengecil. Ada yang jenazahnya jadi melar nih, jadi tambah panjang ya. Udah dipanjangin masih nggak cukup ya. Nah itu seperti itu ya. Karena apa? Itu tadi udah isyarat ya, bahwa orang yang matinya tidak dalam keadaan Islam ya adalah mati yang su'ul khatimah, mati yang dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan tertolak, mati yang dalam keadaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan murtad ya. Karena orang yang matinya murtad akan banyak hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu baru apa namanya di awal saja ya. Di awal saja mati sudah ditolak. Apalagi besok menghadapi kehidupan setelah
kematian, maka disebut rugi, ya. Kenapa? Ya rugi karena besok ya menjadi orang yang akan mendapatkan azab kubur. Rugi karena besok akan masuk ke dalam neraka. Rugi besok tidak akan selamat, tidak ada yang mampu menyelamatkan dirinya, gitu ya. Macam-macam, walaupun anaknya itu soleh semua, solihah semua, ya anak-anaknya tuh sukses semua, anak-anaknya itu dermawan semua, ahli sodako semua, ya habis Quran sekalipun, tapi kalau bapaknya murtad, ya mau doa kayak apapun tidak akan sampai kepada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya sudah mati murtad, ya, mati yang dalam keadaan terburuk, mati yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat penonton sekalian di rumah di YouTube, ya, mari sama-sama kita jaga iman kita, jangan sampai ada di antara kita ataupun ahli keluarga kita, anak kita, ya, cucu kita, istri kita yang murtad dari agama yang diridhoi oleh Allah ini, yaitu agama Islam ini, ya. Kenapa? Tadi ya kita sudah bahas ngerinya mati dalam keadaan murtad itu seperti apa, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan di edisi terakhir tentang zikrul maut ini menjadi penyemangat buat kita untuk bisa lebih semangat lagi dalam beribadah, mencari bekal untuk akhirat, dan kita sama-sama penuhi kontrak kita sampai mati, agama kita tetap agama Islam. Sampai mati kita mati dalam keadaan Islam, ya, seperti yang Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Baik, ya, mudah-mudahan itu saja. Semoga bermanfaat. Kita akan sambung lagi di tema yang lain. Ini kan baru satu tema tentang zikrul maut, ya, ada 12 episode, ya. Mungkin nanti kita sambung dengan tema yang lain. Jazakumullahu khairan katsira, billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.